Oke, hai semua. Udah lama kayaknya gue nggak bikin video 360 ya. Mungkin ini video eksperimental karena gue nggak yakin di video ini kalian akan nonton sampai habis gitu loh, karena akan jadi video yang sangat boring. Yaitu video ini tuh gue ngajak kalian nemenin gue untuk jalan ke rumah sakit pemerintah untuk beli obat naik motor gitu. Jadi ini video sepanjang jalan rute dari apartemen ke rumah sakit. Nah, gue tahu video ini mungkin bakal membosankan, jadi gue bagi video ini jadi dua bagian. Yaitu yang pertama, gue cepetin seluruh perjalanan yang totalnya kira-kira setengah jam lebih, jadi 1 menit. Jadi kalau kalian cuma mau lihat rutenya doang, ya feel free. 1 menit ke depan gue akan fast forward videonya dari apartemen ke rumah sakit pemerintah. Nah, setelah itu baru gue kasih video panjangnya. Ya intinya video yang kedua real time yang gue upload itu bener-bener rute real time-nya selama setengah jam lebih dari sini ke rumah sakit pemerintah, dan nemenin gue ngoceh sepanjang jalan gitu. So hope you enjoy the video. Udah lihat yang 1 menitnya kan? Sekarang giliran yang real time-nya. Oke? Hey guys. Ngomong-ngomong, handphone itu di mana ya? Wait a minute, apakah di sini? Oh iya, betul. Oke, hai semua. Hari ini gua harus pergi ke rumah sakit pemerintah lagi karena mau beli obat buat kristal. Jadi hari ini gua ajak kalian jalan-jalan naik motor menuju rumah sakit pemerintah. Nah, kenapa gua harus pergi beli obat lagi buat kristal? Karena ceritanya Oke, karena jadi terakhir waktu transfusi kemarin, waktu transfusi itu kita, jadi ceritanya waktu kemarin transfusi
ada satu parameter ngecek kadar zat besi yang ada di dalam badannya dia. Nah, namanya cek ferritin, kadar ferritin. Nah, biasanya ferritin itu yang dipakai untuk sebagai indikator seberapa banyak zat besi di dalam badan dia gitu. Nah, ceritanya hasil ferritin kemarin itu naik tinggi dibanding satu periode sebelumnya, which is 3 bulan lalu. Dia naik tinggi. Nah, karena naik tinggi, harusnya kemarin angkanya tuh di 2700. Idealnya kalau normalnya normal di orang normal gitu, kadar ferritin itu ada di angka 200 kalau nggak salah. Nah, dia udah di 2700, which is sebenarnya kalau misalnya buat anak talasemi itu sebenarnya masih bisa dibilang normal sih. Masih bisa dibilang normal karena overload air karena transfusi itu, jadi memang tinggi, cenderung tinggi. Nah, tapi peningkatan itu agak nggak normal. Sebelumnya dia di 2000. Nah, kemarin terakhir cek itu di 2700. Nah, pas jadi ferritin itu diceknya setiap 3 bulan. Nah, periode sebelumnya dicek itu 2000. Jadi naik 700. Nah, tapi kan dia minum obat kelasi. Besi gitu ya. Jadi dicurigai obat kelasi besinya tuh nggak efektif, karena di periode 3 bulan itu memang Kristal ganti obat kelasi besi sih. Dia ganti obatnya. Di 1 bulan terakhir itu dia mencoba obat yang lain, which is lebih murah. Sebenarnya seharusnya sih sama sih, obatnya sama, tapi sebelumnya kan sirup. Nah, ini bentuk kapsul. Nah, intinya ini obat generik lah. Mencoba obat generik yang jauh lebih murah daripada obat yang sebelumnya gitu loh. Nah, karena pergantian obat ini, jadi dicurigai obatnya tidak efektif gitu. Nah, makanya untuk sekarang kita coba untuk balikin ke obat yang sebelumnya. Makanya gue harus beli lagi ke rumah sakit pemerintah gitu loh. Nah, tapi berharapnya sih ada indikator lain gitu ya. Jadi ada, pas kemarin dicek itu suhu badannya Kristal tuh agak sedikit naik. Mungkin ada kurang enak badan atau demam atau gimana gitu. Jadi lucunya kadar ferritin itu waktu kalau dicek dan jadi kalau misalnya kita cek kadar ferritin saat lagi demam, nah kadar ferritin itu bisa jadi tidak akurat, bisa jadi naik tinggi karena kondisi badan tuh lagi kurang fit. Nah, jadi berharap aja sih sebenarnya, kita berharap kalau kondisi kurang fitnya, maksudnya Kristal memang kemarin tuh pas dicek itu lagi kondisinya kurang fit, jadi kadar ferritinnya ngaco gitu loh. Karena sebenarnya kalau bisa ya nggak ganti obat, karena obatnya yang sekarang itu jauh lebih murah gitu loh. Jauh lebih murah, jadi kita sebenarnya bisa lebih hemat kalau misalnya masih pakai obat yang kemarin gitu. Which is yang obat kemarin sebenarnya udah beli banyak, cukup buat stok 6 bulan gitu. Cuman karena ini ya udahlah, mau gimana. Kita coba dulu balikin ke obat yang sebelumnya gitu ya.
Sambilan kita ngobrol kali ya. Jadi di Thailand ini sebenarnya kondisi politiknya lagi rada nggak asik. Di sini banyak yang demo juga, banyak demo. Jadi hari Sabtu lalu ada demo gede-gedean di Thailand dan mereka protes ke pemerintah karena menurut mereka pemerintahnya itu tidak capable untuk menghandle COVID dan mereka demo gede-gedean menuntut perdana menterinya mundur, kan raja ya. Jadi mereka punya isu sama pemimpin juga. Kalau sama rajanya, raja yang kali ini katanya beda sama raja yang sebelumnya. Raja yang sebelumnya tuh care sama rakyatnya. Kalau yang ini mungkin karena anak cowok satu-satunya jadi nggak punya pilihan lain. Si raja sekarang ini yang harus jadi raja. Nah, jadi nggak punya pilihan lain gitu loh. Sementara raja yang sekarang ini kan, raja Thailand yang sekarang tuh kayak apa ya, spoiled banget gitu loh. Dulunya manja banget. Jadi dia nggak tahu kerja, nggak bisa kerja, dan nggak peduli sama rakyat Thailand. Dan selama sebelum pandemi aja, si raja ini tinggalnya di Jerman, nggak pernah tinggal di Thailand. Jadi yang nggak peduli sama kondisi rakyat Thailand. Jadi orang rakyat Thailand tuh kayak bilang, buat apa kita punya raja kalau rajanya juga nggak pernah ada di sini, nggak pernah peduli segala sesuatu yang ngurus perdana menteri. Dan pergolakan politik di Thailand pun kayak dia nggak mau tahu gitu loh. Sementara si perdana menterinya juga korup, katanya sih menurut mereka korup. Di sini juga nggak bersih-bersih amat. Jadi mereka demo buat apa? Mereka nggak mau punya raja sebenarnya. Terus ditambah lagi si perdana menterinya juga mereka nggak suka gitu loh, karena menurut mereka Thailand itu labelnya aja demokrasi, padahal mereka ya otoriter, militer. Gua sempat naik taksi dan kebetulan tukang sopir taksinya itu aware politik juga lah gitu. Dia bilang setelah supir taksinya juga bawel gitu loh. Nah, kan ngobrol-ngobrol tahu kita dari Indonesia. Nah, mereka cerita lah, Thailand tuh sekarang kayak Indonesia zamannya Pak Harto, dibilang gitu. Jadi kelihatannya labelnya aja demokrasi, tapi nggak ada demokrasinya sama sekali. Mereka korupsi banget. Mereka korupsi juga, korupsinya dan parah gitu loh. Nah, selama masa pandemi kan isu politik korupsi itu agak reda gitu loh, karena semua berusaha untuk mengalahkan pandemi gitu ya. Thailand kan dua periode. Thailand ini wave ketiga. Pandemi ini, COVID ini wave ketiga. Jadi wave pertama kedua sebenarnya Thailand tuh selamat gitu. Dan sangat baik gitu, dihandle dengan sangat baik. Nah, wave pertama, ya gue sering bilang di video kan, wave pertama itu
sampai Desember 2020 jumlah kasus di Thailand itu cuman sebesar 3.500 sampai Desember, akhir Desember. Nah, Desember itu wave kedua karena kecolongan dari pekerja migran dan kenanya sekaligus langsung di pasar ikan terbesar di Bangkok gitu loh. Jadi mereka panik lagi, penyebaran gila-gilaan lagi. Nah, wave kedua itu dari bulan pertengahan Desember tahun lalu sampai sekitar akhir Januari. Nah, itu udah reda lagi tuh. Penambahannya sempat 1.000 per hari. Nah, akhir Januari ke Februari itu udah di bawah 100 lagi. Jadi sebenarnya udah oke lah. Sebenarnya udah cukup oke. Nah, habis itu bulan April mereka mencoba untuk buka nightlife, bar, kehidupan malam lah. Karena kan mereka pikir udah bisa lah terhandle dengan baik. Nah, akhirnya sejak April itu sampai sekarang penambahannya gila-gilaan. Penambahan COVID-nya tuh parah banget. Jadi sampai wave kedua itu mungkin sekitar 20.000 apa 30.000 kasus yang ada di Thailand. Nah, sejak Juni, April sampai sekarang tuh bulan Agustus, 4 bulan, 3-4 bulan lah. Penambahan kasusnya tuh sekarang sudah mau 1 juta, tembus berapa ya, 700 atau 800 ribu deh kalau nggak salah sekarang di Thailand. Dan penambahan setiap harinya tuh, jumlah penambahan per harinya itu 20.000 sekarang. Hampir setiap hari rekor baru gitu. Jadi orang Thailandnya sendiri nggak puas lah sama gimana Thailand menghandle COVID. Nah, terutama karena pendistribusian vaksin tuh yang parah banget. Distribusi vaksinnya tuh parah banget di sini. Dan gue pikir tadinya oke-oke aja ya, tapi memang ternyata setelah gue tahu memang parah banget. Karena di Thailand ini sebenarnya punya pabrik AstraZeneca. AstraZeneca tuh pabriknya di Thailand, percaya apa enggak? Percaya atau enggak ya lucu kan? Indonesia sendiri, kalau kalian pernah lihat videonya Dedi sama Ibu Retno ya kalau nggak salah, dia cerita Indonesia sendiri beli sama Thailand vaksin AstraZeneca gitu loh. Nah, lucunya Indo udah start vaksin dari tahun lalu, di Thailand baru mulai vaksin itu tahun ini dan bulan Juni. Aneh kan? Meskipun si AstraZeneca memang license-nya memang punya Inggris ya kalau nggak salah, si AZ, tapi pabriknya di sini gitu loh. Harusnya kan pemerintah Thailand tuh punya punya power untuk bergen gitu loh. Harusnya prioritas, Thailand sendiri prioritas. Nah, harusnya gitu loh, tapi ini enggak. Dan ini yang membuat banyak orang tuh marah gitu. Dan mungkin mereka bilang ini permainan korupsi dan sebagainya gitu loh. Jadi untuk menguntungkan pihak si pemerintah itu, militer itu. Jadi di sini demo gede-gedean dan lumayan parah. Makanya kurs bahtnya ini juga anjlok parah kan. Itu. Nah, gua kan kemarin ada bikin video tentang Thailand tuh. Di sini orang-orangnya prokes gampang diatur, terus prokesnya jalan gitu loh. Gue jadi ngebayangin sebenarnya kalau misalnya gue jadi mikir kayaknya pemerintah
sebenarnya bagus gitu loh untuk menghandle pandemi dengan kondisi Indo yang jauh lebih sulit, kondisi demografis Indo yang jauh lebih sulit daripada Thailand. Gue pikir Indo tuh bener-bener, pemerintah Indo bener-bener jago deh gitu, bener-bener bagus. Karena kok kasusnya Thailand itu, rakyat Thailand tuh gampang diatur. Sebenarnya rakyat Thailand gampang diatur dengan kondisi gampang diatur ini, pandeminya gila-gilaan. Sementara kalau Indo ya, gangguan pemerintah itu diganggu sama ketololan rakyatnya yang percaya konspirasi dan percaya virus ini hoax, ditambah dengan lawan politik yang gila-gilaan. Dengan kondisi seperti itu bisa kayak sekarang sih menurut gue sih jago gitu, masih bisa terkendali, masih bisa bekerja dengan baik dan masih berusaha untuk nggak terlalu peduli sama mereka yang ngegerogotin dari segi politik gitu loh, baik segi politik maupun rakyatnya. Jadi gue pikir pemerintah Indo sebenarnya udah melakukan yang terbaik gitu loh. Nggak peduli deh, mungkin habis ini gue dicap sebagai buzzer RP gitu, tapi ini yang gue lihat. Gue pikir ini kalau seandainya mindset orang Indo sama seperti mindset orang Thailand, gue rasa pandemi sangat-sangat amat mudah dilalui sama Indonesia gitu. Dan mungkin sekarang udah herd immunity kali, karena di sini yang proaktif justru yang gue lihat ya, yang proaktif adalah masyarakatnya gitu loh. Mereka yang care, yang benar-benar pengen mana nih vaksin, kok kita nggak didapat vaksin, dibanding sama Indo yang nggak percaya vaksin gitu. But anyway, ini kan cuman sebatas ini kan cuma sebatas point of view dari orang luar ya. Jadi gue nggak tahu bener valid atau enggak, gue nggak bener-bener ngerti politiknya Thailand kayak gimana. Gue sebatas mengamati dari berita-berita, dan beritanya juga berita yang udah bahasa Inggris gitu loh, yang gue ngerti. Kalau berita bahasa Thailand kan gue nggak ngerti ya. Sementara kalau politik di Indonesia gue masih sedikit banyak masih baca berita lah, masih kurang lebih masih bisa ngikutin gitu loh. Ya udah, kayaknya sebegitu aja. Ini gue rasanya bentar lagi udah mau nyampe udah lebih dari setengah jalan menuju rumah sakit. Dan ini di depan harusnya ya, kalau nggak salah di depan ini menuju ke Victoria Monument. Victoria Monument itu tempat di mana biasanya orang sini pada demo. Mungkin kayak Bundaran HI kali ya, Bundaran HI atau DPR MPR kali, nggak ngerti. Mungkin lebih kayak Bundaran HI kali. Lihat ini macetnya. Macet, Bo. Tapi macetnya di sini masih lebih oke. Bukan lebih oke. Kalau misalnya secara mobil nggak lebih oke, karena sama-sama parah. Tapi secara motor, bandingin naik motor di Indo sama naik motor di sini, jauh lebih asik naik motor di sini. Lihat, nggak semacet itu. Dari segi motornya bisa nyelip-nyelip.
Ini bener gaya gue kok jadi sanksi nih. Kayaknya gue biasanya lewat atas deh. Apa karena gue sekarang tuh gue ngoceh mulu. Biasanya kan gue pakai Google Maps ya, pakai Maps. Oh nggak bener. Kali ini gue sambil ngoceh, sambil ngomong, jadi jangan-jangan salah kali. Tapi nggak, harusnya bener. Don Muang tuh. Ini ke kanan di perempatan ini, kalau ke kanan ke airport Don Muang. Airport yang ada AirAsia, Budget Air. Kalau lempeng kita ke tengah kota. Ini kayaknya udah agak tengah kota sih sebenarnya. Victory Monument. Nah, di situ tuh Victory Monument yang tempat demo. Ini kali pertama gua keluar sejak di sini di lockdown, di PPKM lah, bukan lockdown. Udah lama, udah berapa bulan ya, udah sebulan lebih sejak gua terakhir ke rumah sakit naik motor. Terakhir kali ke rumah sakit bareng-bareng sama orang tua pasien yang lain yang beli obat banyak itu. Dan sekarang naik motor lagi, itu lihat Victory Monument di depan. Jadi ini mungkin kayak bundaran HI-nya kalau di Indo ya. Nah, nggak tahu sama apa enggak sih nih gedenya sama HI. Kalau dilihat luasnya, gua rasa sih sama, cuman karena bedanya kan kalau HI kan kolam ya, kalau ini monumen. Nggak ngerti deh gedean mana. Sebenarnya gue berharap sekalian keluar ini gue bisa cari makan di luar gitu loh. Tapi karena di lockdown, jadi yang keluar ini juga nggak bisa. Restoran juga nggak ada yang buka, nggak boleh buka. Restoran bisa buka hanya untuk delivery dan take away. Enggak, take away malah nggak boleh. Restoran, nah cuman kalau yang di mall-mall udah pasti nggak bisa tuh. Cuman kadang kan ada yang punya lapak-lapak sendiri, yang punya lapak sendiri-sendiri gitu loh. Nah kalau yang punya lapak sendiri-sendiri kadang masih bisa take away. Bukan kadang sih ya, mereka ya jual-jual aja, karena kalau nggak kan mereka gimana caranya mereka cari duit gitu loh. Sama kayak Indo di sini ekonominya juga kan kurang lebih sama ya. Jadi sebenarnya banyak orang yang terdampak juga sama pandemi yang gila-gilaan ini.
Gitu. Tuh lihat toko obat rame. Nggak kelihatan kali kalau pakai 360. Habis ini harus isi bensin nih pas pulangnya. Ini motor indikator bensinnya sudah rusak, jadi gue isi bensin tuh pakai feeling. Untung motornya irit. Gak tau emang harusnya seirit ini apa enggak, kan gue sebelumnya pakai NMAX ya, NMAX generasi yang awal. Jadi ukurannya masih 1 liter 30 kilo. Sementara ini PCX 1 liternya 50 kilo. Oke, bentar lagi udah nyampe. Sebentar lagi kita sampai pas merah. Baiklah, ini pas merah. Tunggu di sini aja lah. Tuh di depan rumah sakit Ramati Bodi, rumah sakit pemerintahnya tuh di depan. Masa deket banget. 4, 3, 2, 1. Iya, mari kita jalan. Lihat hijaunya cuma 35 detik. Sepi tau gitu. Gua lempeng tadi, belok terus putar balik biar nunggunya nggak lama. Coba klakson ya. Oke. Nah, tempat parkirnya di mana ya? Wah, ini banyak yang parkir sembarangan nih. Tapi tuh orang sini tuh parkirnya sembarangan aja. Banyak yang parkir sembarangan, terus nggak ada tukang parkirnya, terus katanya aman. Jadi ya kita ikutin aja, karena di sini lebih deket lah ke rumah sakit yang harus gue pergiin dibanding sebenarnya ada parkiran dalam di sana, tapi itu juga rame banget gitu. Oke, seberapa banyak dari kalian yang survive sampai akhir video, sampai dengar gue ngomong ini? Congratulations, kalian hebat. Atau kalian mungkin skip langsung ke ending video ini. Jadi sebenarnya ini video eksperimental. Kalau ternyata menarik, ya gue akan bikin video 360 lagi. Dan mungkin video 360 selanjutnya adalah kemarin kan gue udah jalan sama Oma ya ke pasar, ngajak kalian ke pasar dengan kamera biasa gitu loh. Nah kalau 360 kayaknya lebih seru deh, karena kalian bener-bener ngerasain jalan di pasar bareng gue. Terutama beneran kalau kalian punya Google Cardboard atau VR yang buat lihat VR gitu, yang pakai kacamata, kalian akan ngerasain sama-sama dengan gue untuk jalan di sini gitu. So ya itu aja. That's it for today. See you next time. Bye.